Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pakai dulu dong. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa gak? Coba semuanya. Tegang banget. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Kita lanjut materi hari ini. Dibuka bukunya. Sebelum materi dimulai, Ibu akan absen dulu. Siapa yang masih bertahan sepanas ini di kelas? Adi, Fauzan, Alia, Anissa, Adaya, Hadiro, Bunga, Dinda, Iis, Isma, Ardiasa, Arifin, Edi, Fahri, Mika, Saprudin, Rijal, Sela, Siti Andini, Ajija, Udah masuk, Bu. Naisila, Udah masuk. Siti Nurfadila. Udah masuk. Banyak yang nggak masuk nih. Ruby, Hadiro. Andri. Oke. Dibuka bukunya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab 3, adab menggunakan media sosial. Sudah buka atau tidak? Oke. Lihat di tujuan pembelajaran pembahasan adab media sosial. Tujuannya pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial, kemudian dapat menjelaskan dalil naqli adab menggunakan media sosial, kemudian menganalisis adab menggunakan media sosial, bisa membuat postingan dan bisa berkomentar di media sosial dengan postingan yang positif. Kemudian meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian membiasakan sikap menggunakan media sosial dengan santun dan saling menghormati. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa sih media sosial yang kalian tahu? Media sosial itu apa?
Apalagi? Gadget. Apalagi? Medsos, internet, gadget. Apalagi? Komunikasi. Alat komunikasi. Apalagi? Kalau koran termasuk medsos gak? Koran enggak. Kalau medsos itu alat komunikasi digital yang mencakup seluruh dunia, ya, mencakup seluruh dunia. Kemudian tidak terbatas waktunya dan tidak terhalang oleh apapun. Jadi apapun yang kalian kerjakan, yang kalian posting di media sosial akan terhubung langsung dengan dunia luar, ya, dengan dunia luar. Kemudian kalau kita memposting postingan yang tidak bagus, itu pun akan berdampak pada media sosial yang kita punya dan pada postingan-postingan yang akan dilihat oleh orang-orang. Kalau kita memposting misalnya kegiatan tawuran, itu akan mencerminkan bahwa generasi kita adalah generasi yang suka tawuran. Kalau kita memposting media sosial dengan postingan yang arif, yang bijaksana, dengan belajar, dengan menciptakan hal-hal inovasi, nanti akhirnya kita juga yang akan mendapat postingan-postingan yang positif, ya kan? Sekarang ibu mau membagi 3 kelompok, dua kelompok, putra dan putri. Nanti kita akan bahas mengenai postingan yang manfaat dan postingan yang tidak manfaat. Untuk kelompok pertama, bagian putri, itu bagian manfaat medsos buat generasi muda apa saja. Kemudian yang putra, apa kerugian medsos bagi generasi muda? Jelas? Ya, silakan digabungkan mejanya. Silakan buat dengan kelompok masing-masing dengan tema yang sudah ibu berikan. Silakan. Nanti maju satu-satu, kemudian kita dengarkan apa hasil teman-teman kalian. Silakan. Ibu kasih waktu. Digabung aja, digabung. Bangkunya digabung. Media sosial buat generasi muda. Kemudian hal-hal negatif yang didapat dari media sosial untuk generasi muda. Kasih pendahuluannya. Keterangannya media sosial itu adalah
Oke, Vidi ya. Kalau udah selesai semua, kita presentasikan apa yang kalian cari dari setiap kelompok. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok pro atau kelompok yang mendapat tugas kegunaan medsos ya? Kegunaan medsos kan? Keuntungan? Ya, yang perempuan dulu. Siapa yang maju silakan. Yang maju yang suaranya keras, ya. Jangan perwakilan aja. Kalian dua, jangan sendirian, nanti diculik. Ayo. Ya. Silakan. Silakan menghadap ke depan semua. Kita dengarkan hasil presentasi dari teman kalian dengan tema keuntungan dari medsos atau hal-hal positif yang didapat dari media sosial. Silakan kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kontra ingin mempresentasikan manfaat medsos bagi generasi muda. Sebelumnya, media sosial yaitu sebuah sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk digital tanpa batasan dalam berbagai informasi, ide, dan juga berita. Berikut ada manfaatnya juga dari media sosial. Manfaat media sosial yang pertama, mempermudah kita mencari informasi, mempermudah mencari peluang usaha, menciptakan kreatif dan kreativitas bagi generasi muda, dan mempermudah mencari pembelajaran dari media sosial, serta mempermudah kita berkomunikasi. Selanjutnya, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan beradaptasi sebagai sarana ekspresi diri untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan bakat mereka. Melatih kemampuan komunikasi baik dari menulis, berbicara, sampai menyampaikan opini dengan sopan dan jelas. Jadi itulah 10 manfaat serta pengertian dari media sosial. Cukup dari kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari tim pro atau tim positif yang bisa mencari keuntungan dari media sosial. Coba sekali lagi salah satu yang kita ambil, yang kita dapat dari media sosial sebagai pelajar. Sebagai pelajar, sebagai apa? Dapat apa? Kita mencari informasi. Mempermudah mencari informasi. Kemudian lagi-lagi, siap. Hal-hal negatif yang didapat dari media sosial. Saya silakan. Perwakilan dari kelompok B. Silakan. Adi, ayo tarik.
Siap. Lanjut. Ayo. Jangan suka nyuruh-nyuruh. Boleh kan? Pijat dulu. Kelompok dua. Boleh Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki ingin menjelaskan hal negatif dalam menggunakan media sosial bagi generasi muda. Dapat mengganggu mental disebabkan karena adanya kecanduan yang bisa membuat depresi, kecemasan, gangguan makanan, dan rendah diri. Menyebabkan cyberbullying bisa dibuat sebagai perundungan ujaran kebencian dan ancaman terhadap suatu pihak. Dan bisa juga tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar, mengurangi makna silaturahmi, kurangnya komunikasi secara langsung, mengganggu waktu tidur, dan dapat menimbulkan pengalaman. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kali. Dari yang kita tangkap, yang kita dapat dari kerugian media sosial, itu salah satunya kecenderungan gadget ya, bermain gadget ya. Itu keuntungannya apa sih dari gadget sebenarnya? Ada keuntungannya nggak sih gadget? Game-game itu ada keuntungannya kan? Kalau dipergunakan dengan baik mungkin ya bisa kayak lomba gitu kan ya. Tapi kalau yang biasa, yang orang awam yang bermain gadget itu malah merugikan. Kalau udah sering ketergantungan, nanti dia tidak bisa membeli apa yang dia harapkan seperti pulsa segala macam, itu bakal mengganggu otak, ya kan? Ada banyak gak yang dari kecenderungan keseringan bermain game online itu yang mengganggu konsentrasi pikiran? Banyak gak? Banyak ya, yang tiba-tiba dia stres atau dia tiba-tiba sindrom tangannya kutak-kutik tapi tidak ada handphonenya ya. Itu salah satu hal negatif yang didapat dari media sosial. Media sosial bisa jadi alat komunikasi kita, bisa jadi sahabat kita, bisa jadi teman baik kita, tapi media sosial juga bisa jadi musuh kita. Bagaimana kita menyikapi media sosial sebagai pelajar, kemudian bagaimana kita menyikapi media sosial sebagai jendela untuk melihat masa depan, dan kemudian dikembalikan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita bagaimana menangkap pelajaran ini agar pelajaran ini bisa jadi baik, media sosial itu bisa jadi baik untuk kita, dan kita singkirkan hal-hal yang buruk dari media sosial. Kan kita udah dewasa semuanya ya, udah dewasa, sudah bisa memilah dan memilih mana hal yang baik yang akan kita dapat dan mana hal yang buruk yang akan kita dapat kalau kita kecenderungan tergantung kepada media sosial. Ada yang mau ditanya tentang pelajaran ini? Sekali lagi, satu lagi, diulangi. Hal positif dari media sosial untuk kita sebagai pelajar. Apa? Mempermudah mencari informasi. Hal negatif yang kita dapat dari media sosial sebagai pelajar. Hal negatif, satu.
kalian semua bisa mengimbangi mana tempat belajar dan mana tempat bermain. Dan untuk hari ini terima kasih. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.